Negeri 1 Plumbung. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan SMK Negeri 1 Plumbung. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Rasulullah wa ta'ala yang masih memberikan limpahan rahmat dan karunia di pagi yang sangat cerah. Kita semua ini masih diberi kesehatan. Terbukti bisa dipertemukan di ruang laboratorium Nipania SMK Negeri 1 Plumbung yang luar biasa, perkembangannya pesat sekali. Karena saya juga berasal dari Plumbung, berarti tahu prosesnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di pagi hari ini adalah kegiatan fasilitasi diskusi visi untuk CGP. CGP dari SMK Negeri 1 Plumbung sudah mengikuti pembelajaran daring selama kurang lebih 2 bulan berjalan untuk Pak Anwar ini. Dan dari CGP juga secara diri sendiri sudah membuat visi untuk CGP. Hanya di pagi ini CGP dilatih atau melatih CGP untuk melakukan diskusi visi. Bagaimana pembentukan visi yang benar di suatu institusi sekolah nanti. Tapi Bapak Ibu semuanya, hasil dari diskusi visi ini juga nanti bisa dipertimbangkan Bapak sebagai refleksi untuk visi sekolah SMK Negeri 1 Plumbung. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya mohon nanti partisipasinya dalam kegiatan diskusi visi ini, pendapatnya, urun rembuknya, sehingga nanti visi yang dirumuskan oleh CGP benar-benar bisa mewakili dirinya dan membawa kebaikan untuk diri CGP sendiri dan nanti bisa berimplikasi untuk kemajuan SMK Negeri 1. Demikian dari saya. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pertemuan di pagi ini. Yang pertama itu adalah pengantar dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Plumbung. Kemudian yang kedua nanti merumuskan kalimat rumpang dan melihat isi CGP sebelumnya kalau ada. Yang ketiga itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir, penutup. Untuk menyikat waktu, karena Bapak Kepala Sekolah dan kegiatan yang lain, kita mulai. Yang pertama adalah pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Matur nuwun Bu Esti. Yang kami hormati Ibu Esti, PP dari Kabupaten Sragen ini yang mendampingi Bapak Anwar dari SMK 1 Plumbung, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan Jawa SMK Negeri 1 Plumbung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan karena anugerahnya. Karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk melihat visi apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Anwar sebagai calon guru penggerak. Visi dalam satuan pendidikan itu sangat penting sekali, karena dengan visi itu sebenarnya Bapak Ibu semuanya bisa melihat apa toh sebenarnya yang akan dicapai oleh SMK Negeri 1 Plumbung ini. Walaupun kita masih sudah memiliki visi yang mungkin baru kita perbaiki 1 tahun 7 bulan yang lalu, 1 tahun 7 bulan yang lalu. Namun demikian nanti visi apa yang disampaikan oleh Bapak Anwar nanti bisa menjadi literatur kita. Seumpama nanti kita akan mengadakan pembaruan visi dan misi. Memang sebenarnya sedianya visi itu bisa dilihat 1 tahun ditinjau kembali, direview kembali. Apakah nanti bisa
bisa kita adopsi atau tidak atau belum, ya nanti kita lihat kalau pada waktu kita melakukan review visi. Dan dari visi itu nanti di breakdown menjadi misi, gitu. Dan nanti misi juga di breakdown menjadi tujuan dari SMK Negeri 1 Buku ini. Nanti kalau di SMK juga di breakdown lagi menjadi tujuan dari tiap kompetensi kalian yang sekarang disebut sebagai konsentrasi kalian. Terkait dengan itu, Bapak Ibu yang kami hormati, silahkan nanti agenda pada pagi hari ini sampai siang nanti bisa diikuti dengan baik, sehingga nanti panjenengan juga bisa memandang visi apa yang ada di SMK Negeri 1 Buku, misalnya seperti itu. Kemudian visi apa yang baru direncanakan atau dibuat oleh Mas Anwar, nanti bisa dipadu-padankan semua pada waktu kita melakukan review. Nah, yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, silahkan visi yang ada di SMK Negeri kita, misinya sudah, tujuannya sudah, silahkan direnungkan sehingga ini yang akan membimbing Anda, membawa Anda untuk melaksanakan pembelajaran. Sebagai contoh misalnya visi kita kan ingin berikan yang mencapai anak didik kita itu berkarakter profil pelajar Pancasila dan memiliki budaya industri, ya, yang bisa kita jalankan sampai 2025, bisa kita capai 2025 kalau bisa dicapai, ya Bu ya. Kalau tidak bisa dicapai, ya sejauh mana baru pencapaiannya. Panjenengan juga berso bahwa budaya industri mau tidak mau di satuan pendidikan di tiap kompetensi kalian atau konsen kalian sekarang, ya harus ada teaching factory-nya. Dan kita ternyata pada saat ini baru bisa melaksanakan mengadakan teaching factory baru 2 kompetensi kalian, berarti satunya belum. Dan maka dari itu harapannya nanti yang maksimal tahun 2025 ya kompetensi kalian ini Mas Anwar ini ya, kebetulan di RPR yang sekarang belum ada teaching factory, dia harus bisa diwujudkan kan gitu, sehingga anak-anak itu benar-benar memahami apa yang nanti harus saya kerjakan supaya saya nanti terjun di dunia kerja, sudah tidak kaget lagi dan begitu, sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari dunia industri dan begitu. Kalau di TKR sudah, walaupun memang perlu ditinjau kembali sejauh mana keefektifannya. Kalau di tata busana kebetulan ya jalan juga, ini efektif juga. Kalau di tata busana juga lebih efektif nanti. Tinggal di RPL monggo ini nanti menjadi perhatian kita bersama. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik guru produktif maupun guru normatif kalau dulu, sekarang ya guru kejuruan maupun guru non kejuruan itu sama-sama bagaimana nanti mempersiapkan anak didik kita supaya paham akan dunia industri, kemudian dia memiliki karakter ya profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang didengung-dengungkan, dan harapannya tidak hanya sekedar didengung-dengungkan, ini benar-benar menjiwai dari anak. Monggo Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, silahkan nanti panjenengan bisa kegiatan ini sehingga besok pada waktu kita review masalah visi, misi, tujuan dan sebagainya, pandangan-pandangan Bapak Ibu semua itu sangat diperlukan demi ya, kebaikan dari SMK Negeri 1 Buku. Tidak bijaksana bila saya panjang lebar. Saya percaya banyak kekurangan yang ada pada diri saya, biar panjenengan yang melengkapi demi kebaikan SMK Negeri 1 Buku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Buku. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada CGW Muhammad Khairul Anwar untuk memimpin diskusi visi. Dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang satu apapun. Langsung awal Bapak Ibu, saya di sini meneruskan atau harus melalui langkah-langkah sebagai CGP
bukan bermaksud untuk menggurui seperti itu. Di sini kita sharing, diskusi sareng-sareng. Nanti kita diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan yang nanti insya Allah kita terapkan di sekolah SMK tercinta kita, seperti itu. Selanjutnya, nah ini, kalau ambil duduk mawon nih Bapak Ibu ini kesannya. Nah, jadi gini, dalam kurikulum Merdeka itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru yang mendidik dan mengajar, ya. Jadi mendidik dan mengajar. Jadi kalau saya mempunyai pemikiran kalau mendidik itu beda dengan mengajar, seperti itu. Itu kita harus menerapkan nilai-nilai apa yang sudah disampaikan atau cita-cita dari Ki Hajar Dewantara. Salah satunya pendidikan dan kebudayaan, pendidikan dan berbudaya. Kemudian guru itu menuntun. Jadi kalau selama ini kita menuntut, kita rubah. Kita harus bisa menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa berikan pendidikan kepada anak didik kita itu seperti pada saat kita masih sekolah dulu, seperti itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian ada Ing Arso Sumpulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, ini seperti yang sering kita dengar, ya, seperti itu. Kemudian kita juga menciptakan cipta karsa dan karya. Dan yang paling penting nomor 5 itu adalah berpihak pada anak. Jadi di kurikulum Merdeka itu kita harus ke arahnya ke sana. Kalau selama ini kalau ngapunten termasuk saya itu masih berpusat pada guru kalau mengajar. Nah, mari kita pelan-pelan kita rubah untuk berpusat pada siswa, seperti itu. Ini pengantar untuk mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Imajinasi saya Bapak Ibu guru, murid yang di masa depan itu seperti apa? Nah, di masa mendatang, murid seperti apakah yang Bapak Ibu guru impikan atau harapkan? Nah, ini kira-kira sudah ada gambaran belum nih Bapak Ibu guru? Yang saat ini kita ajar, kira-kira nanti ke depan, oh murid aku pengen jadi seperti ini ya, seperti itu. Contohnya kalau TKR berhasil masuk nih tambang, PAMA atau PTSIS atau yang lain, seperti itu. Nah, itu salah satu harapan yang nanti kita diskusikan. Nah, dari situ Bapak Ibu guru, kita tidak bisa terlepas dari namanya profil pelajar Pancasila. Tadi di awal juga sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, termasuk di visinya SMK itu juga ada kata-kata profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, kemudian bergotong royong dan kebinekaan global. Nah, kalau nanti saya memberikan satu contoh itu mencakup ada 2, berkarakter dan mandiri di visi saya. Nanti kita sareng-sareng membuat satu visi, ya. Nanti saya kasih contoh, kemudian kita diskusikan kira-kira ada perubahan atau tidak dari visi yang sudah saya sampaikan. Saya breakdown dari visi SMK seperti itu. Itu ya, ada 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ini pertanyaan rumah. Pertanyaan rumah itu apa? Kita meneruskan dari pertanyaan ada 6 ya, ada 6. Nah, nanti saya bagikan kertas post-it. Nanti Bapak Ibu guru bisa 1 lembar kertas kayak gini, 1 soal saja. Kalau bolpen sini salah ada 1 soal, semisal kita memimpikan murid-murid yang seperti apa toh. Nah, nanti di 1 lembar ini nanti kita tempel di depan sini. Urut mawon ya nanti. Nomor 1 dari selatan, nomor 2 nanti utaranya, nomor 3 sudah utaranya lagi, 4 utaranya lagi sampai ke 6. Nah, yang pertama saya bacakan dulu. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa ini kira-kira Bapak Ibu guru? Nah, saya kira Bapak Ibu guru mempunyai pandangannya masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian kita percaya bahwa murid itu apa?
atau aset atau apa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa kira-kira? Apa berkarakter atau yang seperti apa? Atau mandiri atau yang seperti apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira apa ya? Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa kira-kira ini? Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa kira-kira? Kalau kita nanti untuk merumuskan sebuah visi, dari sebuah pertanyaan-pertanyaan ini, kira-kira itu ada pemikiran apa nanti bisa dituangkan. Ngaten, Bapak Ibu guru, sampun paham nggih untuk kegiatan untuk pertanyaan rupangnya. Ini saya bagikan dulu kertas post-itnya. Silakan sambil dikerjakan, dipikir kira-kira apa ya. Nah, nanti kalau kurang bisa minta lagi. Oh, ya itu banyak. Nanti kalau kurang bisa minta lagi. Oke. Jadi kita santai mawon, kita santai, enjoy, yang penting dibuat nyaman gitu. Saya kalau ngajar juga seperti itu. Nomor 1 dulu, ini kita memimpikan murid-murid yang seperti apa kira-kira? Apakah yang berkarakter? Oh, silahkan, ini bebas ini, sesuai pemikiran kita masing-masing. Nah, tidak ada yang salah. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Insya Allah nanti kalau sudah semua, nanti saya kasih jawaban saya yang kemarin saya kumpulkan di LMS seperti itu Bapak Ibu. Satu kalimat, satu pertanyaan, satu kertas post it. Jawab satu kata gak apa-apa ya? Satu kata. Satu kata? Boleh nih. Ini nomor 1, nomor 2 sebelah utaranya, nomor 3 nanti geser terus. Langsung Pak Andi langsung jadi. Nah, oke. Ini sampun terbiasa Ibu, kemarin waktu kegiatan GSM juga seperti ini. Bawahnya, betul, seperti GSM itu. Nah, oke, terima kasih. Titip juga boleh. Yes. Wah, ini ada kafe nih Ibu. Oke, nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah murid itu apa ya? Kira-kira. Satu. Hah? Perlu jawab ini? Enggak perlu jawab. Kebetulan ini yang kesini Bu. Yang ini belum. Kemarin Pak Yoyo Ibu. Pak Yoyo yang paling belakang itu. Seperti itu. Tadi. Wah, ini jatuh semua ini.
itu namanya sebenarnya kertas ini. Hah? Masa enggak? Ya. Itu dasarnya kertas saja. Kertasnya tempel di taruhan jempol. Ada betul enggak? Itu baru diambilkan pas Mas. Tidak pembiane. Enggak. Satu semua. Ini Nggak bisa nempel karena itunya kan beda. Ini kan kalau kertas bisa. Ada, nah itu loh. Masa letak ini sih? Oke, anak-anak pun yang lebih. Oke, kontrol. Nah, sini ya. Yang nomor 2 sampingnya. Nah. Baik. Di nomor 1 sampun, nomor 2 sudah. Kemudian nomor 3 di sekolah kita mengutamakan apa kira-kira? Ini konsentrasi siswa ya? Monggo. Nomor 3. Nanti nomor 6 paling bawah. Hah? Wah, ganti dulu. Tulis itu wale. Oh, lah. Yang nomor 4. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira apa ya? Anak-anak kita itu mempunyai pemikiran kita sekolah itu seperti apa toh? Kita sekolah itu untuk apa toh? Monggo Bapak Ibu silakan bisa menuliskan kira-kira nanti murid itu seperti apa. Sadar betul bahwa murid-murid kita itu anak-anak yang seperti apa. Nomor berapa ini Bang? Karakter. Oke. Bahwa kok bahwa sekolah itu sekolah terjata ini fokusnya ke guru kok anak kok bola berarti kleru nih. Nomor kita Pak? Kleru nih. 3 ini 3. Nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa nanti kita nanti saya bacakan, kita bahas bersama.
karakter kreatif. inovatif, berakhlak mulia. Memimpikan murid bertanggung jawab dan berakhlak mulia, berkarakter. Memimpikan murid yang bertakwa dan berkarakter. Apa Mbak? Halo. Ya. Nah, kira-kira apa itu untuk yang nomor 4? Yang nomor 4. Murid sadar betul bahwa sekolah itu penting atau tidak? Gak paling penting, yang penting bisa saing. Oh, yang penting jalannya. Oh, gitu gitu. Jujur loh. Pengalaman. Pertanyaan dia murid di sekolah. Nah, murid itu sadar sekolah itu Oh. gimana? Dengan tidak. Nomor pinter, nomor 4 ya. Iya. Murid adalah aset, ladang pahala bagi kita generasi bangsa. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang perlu diarahkan. Apa dong? Kita 4. Itu, yes. Pak, yes. Pak. Nomor 5 sekarang. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa ya? Siswa itu siswa apa? Siswa. Ya menyakup semua Bu. Oh, Kita semua. soalnya, iya kita. Ya, warga sekolah yakin. Warga di sekolah kan ada bapak ibu guru, ada siswa, kemudian staf TU. Berapa kira-kira? Monggo ini mau menerapkan sebagai, kalau kita kan guru ya, guru untuk yang staf tata usaha boleh melihat sebagai siswa juga boleh. Nanti kita bersama-sama diskusi kira-kira seperti apa nanti untuk visinya. Monggo Pak Yoyo, nomor pinten Pak Yoyo? 5 Oke. and then bahasanya ini loh. 5, 6. 6. Kalau Sing enam. loro lho. Fisik. Oke. Fisik. Wah ini Pak Yoyo sudah jadi semua ini. Banyak fisik. Hah? Fisik. Visit. Fisik. Yang nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini kalau sekilas saya baca nih, nanti satu persatu saya baca teman. Ini sekilas itu semuanya mengarah ke berkarakter, karena sekarang itu penting sekali untuk karakter. Karena gini Bapak Ibu Guru, bagi saya nih, kepintaran anak itu nomor sekian. Yang nomor 1 itu adalah pendidikan karakter. Kalau pintar tapi tidak diimbangi dengan karakter, ya percuma seperti itu. Tapi kalau kita sudah menekankan sebuah karakter, insya Allah ilmu itu bisa dipelajari. Kalau di dunia industri kebalikannya. Yang penting kamu mempunyai karakter dulu. Kalau skill dan keterampilan itu bisa dipelajari. Nah, kalau di sekolah ilmu bisa dipelajari, kalau di dunia industri itu keterampilan atau skill itu bisa dipelajari. Masih ada lagi untuk yang nomor 6 sama 5. Kok berapa banget ini?
Wah, ini sudah selesai juga ini. Oke. Ini menurun aku emang. Oh, gitu. Tengok. Oh ya kan? Ya karena dia punya nomor. Menurun ndangnya. Oke, Mbak Alia sudah selesai. Menunggu dulu masih Pak Andi ya sepertinya. Wah ini serius. Betul jangan masih krisis. Juli 2025. Namanya aja Hari Julianto. Ya 2 tahun ini. 2 tahun pas. 2025. 25. Juli kok kayaknya. Nomor 6 lagi Pak Andi. Ya. Oh, kenapa gitu? Oh, ya siap. Oke, terima kasih Pak Andi. Oh, udah. Oke, ya, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah semua sudah ya. Ini yang paling panjang ada dari Pak Andi yang nomor 6. Oke, ini saya bacakan nomor urut ya, nomor 1 ya. Kita memimpikan murid-murid yang ini memiliki karakter beradab atau memiliki adab. Kemudian nomor 2 berkarakter kreatif, inovatif, berakhlak mulia. Ada lagi bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Nah, ini tanggung jawab itu juga penting Bapak Ibu. Kemudian yang berbahagia. Nah, ini penting sekali ini. Betul ini. Kalau tidak bahagia itu kita juga susah. Nah, mau belajar di sekolah juga susah. Tapi kalau kita sudah bahagia itu nomor 1. Nah, betul sekali Pak Adi. Nah, betul banget, betul. Iya. Kemudian yang berkarakter, yang berinovasi ya. Kemudian berkarakter, kemudian memimpikan murid yang bertakwa dan berkarakter. Untuk yang nomor 1 Bapak Ibu Guru, langsung saja nih. Ini intinya ternyata dari semuanya tadi saya baca itu adalah di karakter. Tapi saya sangat menariknya tadi di nomor 1 adalah yang berbahagia. Kemudian yang nomor 2 adalah yang bertanggung jawab. Nah, ini bisa jadi poin inti Bapak Ibu Guru nanti kalau kita waktu membuat visi kita sebagai guru. Yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah pertama itu aset, kemudian ladang pahala bagi kita ya. Ini bagus banget ini, ladang pahala. Karena anak soleh itu tidak, kemarin saya mendengarkan sebuah kajian itu, anak soleh itu tidak melulu dari anak kandung, termasuk anak didik kita itu juga masuk dalam anak soleh, seperti itu. Yang selanjutnya generasi penerus bangsa. Ini nomor berapa tadi ya? Satu ya, nomor 1. Kemudian kita percaya mereka adalah aset untuk mentransfer ilmu dan penerus generasi yang memiliki potensi istimewa. Tadi dari profil Ki Hajar Dewantara itu anak itu mempunyai keunikan masing-masing gitu. Jadi pasti potensi minat bakatnya juga berbeda-beda. Kemudian aset ini kunci dari penerus bangsa yang harus kita jaga dan rawat. Benar sekali. Sekarang dunia semakin bebas ini deh. Kita harus bisa memberikan anak itu kita jaga dan kita rawat. Kemudian murid adalah generasi penerus yang perlu diarahkan agar menjadi generasi penerus bangsa yang membawa dampak positif. Oke, siap. Kemudian generasi penerus yang lebih baik dan berinovatif. Kemudian yang nomor 3 biar agak cepat,
Kita mengutamakan kepentingan bersama untuk tujuan bersama. Nah, ini berarti gotong royong ini. Kemudian murid yang berkarakter disiplin dan inovatif. Ada lagi kata karakter untuk nomor 3, mengutamakan karakter, kemudian pendidikan karakter. Sekolah mengutamakan pendidikan karakter, kemudian yang terakhir adab dan berkarakter. Dari semuanya tadi berarti intinya adalah di karakter. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah penting. Kemudian sekolah sadar betul bahwa ijazah itu penting. Penting Bapak Ibu Guru. Kita di Indonesia mau tidak mau kita harus mengakui itu. Penting ya. Legalitas. Legalitas. Nah, betul. Kemudian sekolah itu penting berguna untuk membentuk karakter masing-masing siswa ya. Muncul lagi karakter. Kemudian pendidikan penting untuk masa depan. Dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkarakter dan apa nih? Karakter serta berkompeten dalam pendidikan. Karakter lagi yang muncul. Yang penting kan karakter nih. Kemudian pengalaman itu penting. Belajar tidak terlalu penting Mbak ini. Berarti belajar dari pengalaman ya namanya. Nah, ini berarti ya secara langsung belajar dari pengalaman gitu. Untuk yang nomor 4. Kemudian nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing dan menuntun anak untuk menjadi bahagia. Ini kata-kata bahagia keluar lagi. Dan sukses meraih cita-cita dan masa depannya. Kemudian berubah lebih baik, menjadikan murid yang berkarakter. Karakter muncul lagi. Ini paling banyak nih, kata karakter dan kata bahagia. Kemudian membentuk profil pelajar Pancasila untuk menumbuhkan kerjasama dan dari segala aspek atau warga sekolah, berarti gotong royong. Kemudian memajukan sekolah, ada 2. Nomor 6 sekarang, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa karakter itu penting. Karakter lagi muncul. Kemudian pendidikan karakter anak lebih utama. Ini karakter lagi. Berapa banyak tadi kata karakter? Pembentukan karakter poin utama dalam pendidikan. Sama, keluar lagi. Kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila itu membutuhkan kerjasama segala aspek. Ya, ini berarti gotong royong. Kemudian warga sekolah ini paham bahwa karakter sangat penting. Karakter lagi. Ini yang paling panjang sekarang. Gongi sekarang. Wah, kok balik tapi. Balik. Anda harus berusaha membaca. Oke. Semua yang ada di dunia, baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, adalah bentuk dari kerja keras semua pihak. Wah, betul sekali ini. Ada lagi, masih ada lanjutnya. Paham bahwa semua kesuksesan yang didapat tidak luput dari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini luas sekali Bapak Ibu Guru. Jadi semua itu sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu. Ini beragama di Lauhul Mahfuz. Nah, kita tinggal menjalani saja. Oke, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dari semuanya ini tadi sudah kita minimal kita mendapatkan poin intinya ya. Poin intinya. Kata yang paling banyak keluar tadi adalah berkah. Kemudian yang paling kita ingat selalu bahagia. Betul sekali. Jadi kita harus bahagia. Nah, kalau kita bahagia itu menjalani segala sesuatu pasti juga enak. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah tanggung jawab. Ada lagi tadi apa? Gotong royong. Tadi ada beberapa yang muncul seperti itu. Gitu Oke. Coba nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau saya Bapak Ibu Guru ini izin, ini tugas yang kemarin saya kumpulkan di LMS sih. Gambaran saya mengenai murid di masa depan 5-10 tahun mendatang. Ini saya kasih gambaran seperti ini. Ini biar kita saling kerjasama, kolaborasi satu sama lain. Itu juga bahagia. Nah, itu harus bahagia ini. Harus bahagia. Kemudian gambaran murid. Nah, ini. Ini kenapa saya kasih seperti ini? Selain dari itu kita harus iptek.
Jadi ya betul, kreatif. Nah ini. Ibu. Iya, metaverse ini sudah karena ke depan insya Allah kan kita memasuki dunia merah. Nah, seperti itu. Termasuk ini Bapak Ibu guru. Nah ini 5.0. Walaupun kita 4.0 aja kita masih agak ketinggalan gitu. Cuman kita arahnya nanti ke sana. Kemudian ini di masa depan berkembangnya kecerdasan guru. Jadi kita harus mengarah ke sana. Mulai beranjak ibu, laras Dan digunakan ya Pak? Iya. Kita harus sebagai guru harus mempunyai arah ke sana juga Bapak Ibu. Kemudian peran guru. Nah ini pasti tidak ketinggalan dari peran guru dan peran sekolah. Nah ini kalau saya beriman dan bertakwa, berangkat mulia, mandiri, inovatif, kreatif dan berteknologi. Nomor 1. Yang nomor 2, aset penerus bangsa untuk masing-masing karakteristik dan bakat minat yang berbeda-beda. Ini contohnya untuk di RPM. Setelah saya mengutamakan karakter, saya juga ternyata sama loh, karakter. Kemudian serta potensi murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada lagi, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka dididik dan belajar untuk menjadi manusia yang kompeten, berakhlak mulia, berguna untuk lingkungan sekitar. Kemudian saya dan guru lain sekolah saya yakin untuk mengembangkan bakat dan minat potensi siswa dengan merdeka belajar, kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid. Ini terakhir, untuk mewujudkan merdeka belajar, guru yang tergerak, bergerak dan menggerakkan dengan dijiwai nilai-nilai dan peran guru bergerak. Ini jawaban saya. Nah, kemudian visinya Bapak Ibu guru, visi saya kemarin ini, visi saya. Mari kita lanjutkan. Ini visi SMK tercinta kita, mewujudkan SMK berbasis industri yang mencerminkan profil pelajar Pancasila pada tahun 2025. Masih ada 2 tahun lagi kira-kira kita terwujud tidak? Semoga terwujud ya Bapak Ibu guru, karena kita Bapak Kepala Sekolah pengen sekali adanya teaching factory, ada unit produksi dan lain-lain. Sekarang dari situ, visi yang saya buat kemarin mewujudkan peserta didik yang berkarakter pelajar Pancasila, berbudaya dan nasionalis serta unggul dalam iptek. Ini contoh ya Bapak Ibu guru. Nanti kalau ada perubahan waktu diskusi, Bapak Ibu guru bisa menyampaikan aspirasinya. Nanti saya pandu untuk membuat satu visi kalau ada perubahan ya. Seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Nah ini, prakarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek berkarakter. Tadi saya kira sudah sesuai banyak banget karakter dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Kenapa saya ambil dimensi mandiri? Saya kemarin itu mendapat cerita dari Bapak Ibu guru BKK Pak Yoyo nih. Katanya ditinggal ke SMK 2 ngurusi BKK yang di JAG tinggal menunggu wawancara wawancara pulang Bu. Jadi kemandirian kita harus kita anak-anak itu harus ditanamkan sejak dini seperti itu. Berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri ini kan ditinggal Bapak Ibu gurunya Bapak Ibu guru kan wis lunga kabeh. Aku niki piye ya? Kurang rasa percaya diri. Dimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada peserta didik SMK Negeri 1 Klupuh melalui pembiasaan dan pembelajaran. Saya kira pembiasaan kita sudah baik setiap hari Jumatnya. Kemudian pembelajaran tinggal kita sebagai guru, Bapak Ibu guru, itu mengolah bagaimana pembelajaran kita berpihak pada murid seperti itu. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam hal ini adalah bisa mandiri seperti itu. Kemudian ini definisinya, mandiri itu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Contohnya tadi waktu di JAG ditinggal Bapak Ibu gurunya, tinggal sekali langkah, ternyata malah pulang. Dia kan tidak bisa melihat situasi yang dihadapi. Ini penting ini. Kenapa saya ambil di situ? Karena tanahnya ke sana. Kemudian regulasi diri.
mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Seperti itu. Jadi ada dua ini yang mendasari saya kenapa mengambil dimensi mandiri. Salah satunya itu tadi, termasuk contohnya waktu di GAG kan eman-eman itu, tinggal satu langkah lagi. Kemudian nih gambaran sikap dan perilaku sesuai misi yang tadi saya buat, yaitu taat beribadah, menghormati perbedaan, kemudian sopan dan ramah dengan sesama, memecahkan masalah dengan berbagai cara, mengerjakan tugas secara mandiri. Ini sikap dan perilaku yang kita harapkan untuk anak-anak kita. Kemudian selanjutnya inisiatif perubahan untuk mencapai visi yang tadi saya sampaikan di awal, itu peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa kita. Kemudian penguatan sikap toleransi tadi masih sama dari awal, penguatan sikap sopan santun, pengembangan kreativitas siswa, membangun kemandirian. Ini inisiatif perubahannya. Kemudian bentuk kegiatan yang dilakukan, ini ada sholat berjamaah, kemudian ada Jumat rohani, Bu Alia selaku guru PAI, kemudian kebiasaan salam sapa, bersikap sopan dan bertutur kata yang baik. Ini karena semakin ke sini anak-anak saya lihat itu nggak hanya di SMK Hukum Bapak Ibu Guru, ternyata kemarin waktu Zoom di ruang kolaborasi dengan teman-teman CGP yang lain itu juga digunakan hal yang sama. Kebiasaan saling menghormati perbedaan pendapat antar warga sekolah, kegiatan P5 yang sudah kita lalui, dan market day. Semoga masih tetap berlanjut di market day. Untuk mengembangkan kreativitas siswa, asesmen formatif dan sumatif, kemudian PKL sebagai bentuk aksi nyata siswa dalam menerapkan ilmu. Ini adalah segi kreativitas. Nah, langkah-langkah konkret sosialisasi kegiatan sekolah sudah pasti, merencanakan ini secara general umum ini Bapak Ibu Guru, melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, monitoring, kemudian evaluasi. Saya kira semua kegiatan juga seperti itu. Kemudian rancang strategis perubahan tahapan Bagja. Ini saya singgung sedikit saja nih. Bagja itu apa toh? Model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi ini sudah saya kasih contoh dari apa yang tadi saya buat. Nah di situ ada pertanyaannya, ada tindakannya apa? Kira-kira mengapa Pak Didik kurang percaya diri untuk tampil di depan teman-temannya? Ini di dalam ruang kelas nih, karena ini sebagai kita sebagai guru. Kemudian tindakannya seperti apa? Seperti itu. Kemudian yang nomor 2 itu ambil pelajaran. Ada pertanyaan juga, tindakannya apa? Jadi kita harus menyusun seperti ini. Ini hanya langkah-langkah ya. Kemudian dari mimpi kita itu seperti apa toh? Nah, ada kebiasaan atau pembiasaan yang baru enggak? Seperti itu. Kemudian yang nomor 4 itu jabarkan rencana. Rencana kita seperti apa? Kita harus intinya berkolaborasi Bapak Guru semua. Di sini kita harus berkolaborasi satu dengan yang lain. Kemudian atur eksekusi dari semuanya tadi. Kita harus mengatur eksekusinya seperti apa. Lagi-lagi di sini kita dituntut untuk berkolaborasi. Tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru semua. Itu adalah sedikit pemaparan saya. Kemudian dari semua ini tadi, saya kembali ke visi, ya, karena kita fokusnya ke visi. Nah ini, kira-kira Bapak Ibu Guru, dari apa yang sudah kita tulis di kertas post-it tadi secara keseluruhan, kira-kira visi kita yang kita sepakati, visi yang seperti apa? Ini kalau saya itu contohnya seperti itu, mewujudkan peserta didik yang berkarakter pelajar Pancasila, berbudaya dan nasionalis, serta unggul dalam IPTEK. Kira-kira kalau dari Bapak Ibu Guru ada yang mau menyampaikan pendapat, silakan. Monggo.
visi yang sampean buat seharusnya sudah pas, karena yang pertama mewujudkan peserta didik yang berkarakter pelajar Pancasila. Kalau pelajar Pancasila tadi ada 6 dimensi, Ya. jadi sudah meliputi, ditambah lagi berbudaya dan nasionalis. Itu kan nasionalis itu kan kita NKRI ya. Ya. Dan masuk serta yang terakhir unggul dalam iptek. Berarti wacana tadi 5.0 ya, itu sudah masuk semua. Menurut saya visi yang sampean buat itu sudah sesuai dan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Bapak Andi dan Diandra, mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain kira-kira ada pendapat yang beda. Mbak Ngatini, oh sudah Sudah masuk semua masalahnya. Sudah terwakilkan. sudah terwakilkan. Pak Yoyo, kira-kira monggo. Saya sedikit masuk, nggak pakai itu nggak apa-apa. Jawab. Oke, siap. Sedikit masuk, tapi saya tadi sedikit nggak anu sama Pak Andi ya, nggak begitu kedengaran karena tadi sama Mbak Istri. Itu kan kita SMK gitu kan. Nah itu kalau saya, tapi bahasanya saya masih bingung merancang bahasa yang pas gitu. Yang intinya anak itu nanti ketika apa ya lulus ya itu bisa, mungkin mereka seperti kemandirian tadi, mereka berwirausaha, berarti ada kemandiriannya, pekerjaannya kan. Terus sama anak bisa katakanlah masuk atau bekerja di tempat kerja satu, mungkin bisa yang sesuai dengan kompetensinya, seperti itu. Kedua yang bisa dikatakan kayak favorit lah gitu, kayak di Pama, Astra gitu ya, yang keren lah. Nek saya seperti itu bahasanya membahasakannya itu saya masih belum. Oke. Seperti itu. Siap. Ngoten Pak Yoyo. Oke. Terima kasih Pak Yoyo. Coba kita diskusikan bersama ya. Gini Bapak Ibu Guru, kemarin sebelum saya mempelajari modul 1.4, ini adalah visi saya. Ini visi saya. Ini visi saya yang saya unggah di LMS-nya CGP. Sebelum ada perubahan. Ya, sebelum ada perubahan. Nah, kemudian ini kan di awal modul ya, di awal modul. Ini saya jabarkan semua Pak Yoyo. Semua saya coba, mulai dari beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, inovatif, kreatif, unggul dalam berteknologi. Ternyata ya, dari kesemuanya ini ada satu. Apa kira-kira Bapak Ibu Guru? Maksudnya Satu kalimat yang bisa mencakup ini semua. Profil pelajar Pancasila. ya, Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Akhirnya, divisinya ini, divisi pendamping yang kedua ini saya rubah. Cukup menuliskan berkarakter pelajar Pancasila. Nah, kita kembali ke sini dulu. Nah, di sini kita bahas ini dulu nih. Tadi Pak Yoyo mempunyai gambaran. Anak itu nanti ke depan biar kompeten di bidangnya masing-masing tentunya ya. Kalau di otomotif ya di otomotif, kalau komputer tata busana. Kalau melihat dari sini Bapak Ibu semua, dari dimensi ini mandiri dan kreatif serta bernalar kritis. Saya kira sudah masuk. Saya kira nih. Dan ini Bapak Ibu Guru yang lain monggo kira-kira ada masukan lagi tidak kira-kira yang disampaikan Pak Yoyo tadi? Di profil pelajar Pancasila. Oke. Kembali ke visi ini sampai mana? Oke, siap ya. Visi ini, oke. Kebetulan tidak saya warna beda.
Monggo kita diskusi Sampai saran-saran. langsung mewujudkan. Enggak semuanya. Visi itu nanti ending mewujudkan. Nah, bahasa mewujudkannya sudah masuk. Ya. Sudah masuk. Tapi itu kan yang bahasa pokoknya atau kalimat pokoknya itu kan ada di pelajar Pancasila sebenarnya. Betul. Nah itu kan apakah itu bisa mewakili, dalam arti mewakili untuk anak lulus kerja seperti itu. Ya kalau bisa mewakili, ya oke, berarti kan sudah masuk di dalamnya. Oke. Kira-kira gitu Ibu Guru, yang lain berarti ada kata kompeten gitu. Nah, kira-kira sudah masuk belum ya di tadi dimensi profil pelajar Pancasila? Kompeten. Mandiri itu bisa masuk ke situ nggak? Nek mandiri bisa Mandiri. masuk, tadi kan masuk dimensinya. Ya. Tapi yang tak aneh ketika mereka lulus terus bekerja atau berusaha tadi. Serta dalam iptek itu sudah masuk Mas. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu masuk dalam pengetahuan yang kompeten berarti. Jadi dia kompeten dalam pengetahuan, Ya. kompeten dalam teknologi, jadi sudah masuk di situ sebenarnya. Ya. Nah, Kalau dari sampaikan dari Pak Andi, saya juga seperti itu karena di situ saya menuliskannya iptek, iya. ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira Sudah masuk. Nah, kata kompeten itu sudah masuk ke situ belum? Menurut saya sudah, karena pengetahuan. Sudah ya. Terima Pak Yoyo. Oke. Oke. Jangan oke. Ini kalau masih mau mencurahkan. Boleh. Gini, yang jelas saya kan maksudnya sebenarnya ketika anak lulus mereka kerja kan gitu. Kerja dan kerja itu bisa sesuai ataupun dia mendirikan usaha sendiri kan seperti itu. Sesuai dengan jurusan di sekolahnya. Ya. Kalau masalah usaha atau kerja atau kuliah itu saya rasa sudah masuk dalam Mandiri. Mandirian tadi. Profil. pelajar Pancasila Ya. dan kompetennya tadi sudah masuk dalam iptek. Iptek. Iya. Oke. Menurut saya itu. Paket komplit. Monggo Bapak Ibu Guru. Pak Yoyo pripun nih Pak? Tanggapan Pak Yoyo? Nah, kalau itu emang sama, kalau karena saya kata sudah bilang, Ya. nek bahasanya saya membahasakannya bingung kan gitu kan. Tapi Betul. intinya ya larinya ke situ. Oke. Atau kan nanti itu istilah visi di breakdownnya di misi ataupun tujuannya, tujuannya dikasih istilahnya anak bekerja, gitu kan. Atau anak berwirausaha, di tujuannya maksudnya. Misalnya Ini kan Oh, iya. visi guru penggerak. Ya. Kita bandingkan dengan visi di sekolah. Itu kan sama sebenarnya, cuman perbendaharaan perkataan. Betul. Bahasa. Bahasaannya. Bahasanya nih, kosakata. Ya. Kosakata. Oke. Berarti sementara ini bisa diambil kesimpulan gitu. Tidak ada perubahan. sedikit mas. Yes, siap. Ayo. Berkarakter pelajar Pancasila sama berkarakter Profil pelajar sama. Pancasila. Nah, hampir sama, cuma pemikiran saya kemarin kalau di SMK kita masih ada kata profil. Nah, kalau saya langsung saya masukkan berkarakter Karena pelajar. tujuannya keperpihakan pada murid tadi. Berkarakter pada pelajar Pancasila. Jadi langsung fokus ke 6 pelajarnya dimensinya. ini. Seperti itu. Nah, monggo kalau mau dirubah apakah dimasukkan mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila atau mewujudkan peserta didik yang berkarakter pelajar Pancasila. Kira-kira untuk kosakatanya seperti apa? Coba Mas ben sinkron kali visi sekolah. Nggih. Coba dibuka dulu visi Oh, sekolah. iya, siap. Kalau visi sekolah, nah ini. Itu kan kalau visi SMK itu kan keseluruhan dari instansi Mas. Ya, Kalau guru penggerak kan visi ini sampean. Ya. Nah, cuman kan kalau disinkronkan kan sama sebenarnya. Ya. Perbedaannya di profil dan pelajar. Lepas. Kalau jenengan kan keperpihakan pada murid tujuannya. Kalau ini kan keseluruhan, profil keseluruhan. Ya, Murid betul. dan yang ada di dalam. Betul Nah, sekali. itu kan sama. Monggo Pak Yoyo. Oke. Enggak, ini tadi saya searching kan, saya masih saya belum tahu apakah plot
pelajar Pancasila sama profil pelajar Pancasila itu sama gitu. Ternyata sama. Oke. Saya searching di sini kan langsung saya pelajar Pancasila gitu kan. Ya. Di bawah itu muncul definisi apa yang dimaksud tentang pelajar Pancasila. Di bawahnya langsung muncul definisi profil pelajar Pancasila. Betul. Artinya sama. Sama gitu. Oke, terima kasih Bapak Yoyo dan Pak Adi dan Bapak Ibu yang lain. Kita kembali ke sini, gitu. Kira-kira dari semua yang kita diskusikan tadi, mulai dari kita nempel-nempel pos ke depan, kemudian kita saling mencurahkan isi hati gitu kayak apa aja. Pribon. Dari Bu monggo mungkin ada Nanti. Berarti sudah kita sepakati deh Bapak Ibu guru. Pribon ayo monggo. Maaf. Ya, siap. Ya ini sedikit ini. Visi itu ada tolak ukur. Ya. Atau instrumen untuk pengukurannya. Betul. Di yang tadi yang tahun 2025 nih. Artinya kita bisa atau waktu mengukurnya kan tahun 2025. Sedang yang ini tidak ada tahun. Nah, itu nanti bagaimana? Berarti ketika kita mau mengukur, berarti apakah mau diukur per tahun atau berapa tahun gitu. Artinya arah kita, tujuan kita tujuan mau kemana toh gitu kan. Ya, kita harus tahu kan gitu kan. Betul. Nah kalau di sini kan belum ada tahunnya. Gitu. Apa mungkin bisa ditambah tahun sekian gitu. Berarti target nih. Ya target, Oh, jadi target kita ya. kita tahu 5 tahun depan tuh kita mau ini ya seperti ini. Oke. Terima kasih Pak Yoyo. Di awal tadi saya juga sudah menyinggung mengenai visi dengan Bu Indri. Sebetulnya kalau visi tadi diperkuat dengan Bapak Kepala Sekolah waktu memberikan sambutan. Visi itu ada namanya review 1 tahun gitu, 1 tahun. Jadi 1 tahun sekali harus ada review. Kalau di SMK kita langsung disebutkan tahun 2025. Nah tadi saya sama Bu Indri sudah saling diskusi, kemudian ditambah penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Jika sebelum tahun 2025 itu sudah tercapai, atau tadi Bapak Kepala Sekolah tahun 2030 baru bisa tercapai. Nah, akhirnya tadi saya mempunyai pemikiran seperti ini, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Memang betul, yang namanya visi itu adalah cita-cita kita, salah satu cita-cita kita. Kemudian kita harus mereviewnya setiap tahun. Jadi tadi saya sudah dikasih penjelasan dari Bu Indri. Ada yang sekolah memberikan target tahun, ada yang tidak. Tapi kalau tadi saya dapat penjabaran, saya lebih memahaminya kalau visi itu secara global. Baru nanti di breakdown ke misi sama tujuan. Jadi visi itu adalah global dulu, secara general, secara umum dulu. Baru kita breakdown. Nah, bisa disebutkannya nanti di tahun-tahun berapa atau kita pengen mencapainya itu bisa di misi atau di tujuan. Seperti itu. Ngaton Pak Yoyo. Monggo Bu Indri. Mungkin biar nggak salah persepsi. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi visi itu kan cita-cita, keinginan sekolah. Di sekolah itu kan penjenengan mengenal namanya tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek, ya kan? Visi itu ditentukan biasanya oleh semua elemen sekolah. Cita-cita itu yang ingin dicapai berapa tahun itu sebenarnya kita tidak tahu, karena perkembangan visi itu kan tergantung perkembangan sekolah. Perkembangan sekolah itu kan ditentukan oleh satgas sekolah, ditentukan oleh guru, ditentukan oleh berbagai hal. Misalnya ada sesuatu bantuan yang luar biasa untuk suatu sekolah yang bisa mengembangkan lebih cepat, ya, dan mengembangkan lebih cepat. Visi itu untuk mencapai visi itu nanti kan dijabarkan dalam bentuk misi. Misi nanti
diperkecil lagi dalam bentuk tujuan sekolah. Dan tujuan kalau visi kan contohnya ini luas banget, tercapainya sekolah industri pada berbentuk Pancasila, berbasis industri. Nah itu untuk mewujudkan industri itu kan pasti di setiap tahun itu kan ada tahapan untuk mencapai. Misalnya tahun ini tujuannya apa, tujuan sekolah itu. Tahun kedua tujuannya apa, agar bisa mencapai industri ini, berbasis industri kalau di SMK itu. Nah itu secara umum visinya harus ada sehingga nanti tujuan sekolah itu sudah menyasar ke sana, sudah menyasar ke visi itu. Sehingga kalau dikatakan pada tahun 2025 belum tentu mungkin 2024 sudah bisa tercapai. Karena pada dukung semua elemen guru, semuanya mensupport. Kemudian dari dinas provinsi mensupport peralatan, gitu. Kemudian dari orang tua, siswa mendukung, mungkin bisa lebih cepat. Nah itu alhamdulillah. Makanya kan di sekolah itu kan ada jangka pendek, ada jangka panjang tujuan sekolah. Kalau support lingkungan itu sangat luar biasa, mungkin jangka panjangnya harus dicapai 5 tahun, bisa 3 tahun tercapai, bisa 4 tahun tercapai. Makanya ada yang lebih baik. Jadi baiknya itu visi itu direview setiap tahun. Kenapa kok direview setiap tahun? Karena melihat perkembangan sekolah, kemudian melihat kemampuan guru, melihat sarpras guru, melihat potensi anak yang masuk di kita. Kan setiap tahun berbeda. Jadi penentuan itu dianalisis lah. Tadi disampaikan oleh Pak Anwar untuk menganalisis tersebut menggunakan Bagja itu tadi. Bagja tadi. Kalau dulu menggunakan SWOT, penjelasan itu dikenalkan dulu. Yang Bapak Ibu dulu kan ada namanya analisis SWOT. Analisis SWOT. Kalau sekarang kurikulum Merdeka menggunakan Bagja. Ya, jadi nanti dari situ bisa diketahui keunggulan di suatu sekolah itu apa, kelemahannya apa. Dan unggul itu nanti yang bisa dikembangkan untuk mencapai prestasi apa, dan itu kalau memang itu benar-benar dilakukan itu biasanya arah sekolah itu berjalan lancar. Seperti itu. Jadi makanya tadi kok pada tahun 2025, nah itu harusnya disampaikan bukan di visinya, tapi kalau bisa terjadi sebagai industri yang benar pembelajaran masalah tetap visinya, dan kalau pada tahunnya itu nanti bisa dijabarkan di misi. Ya, misi nanti tujuannya itu tahapan untuk mencapai itu pol-polan gitu ya, misalnya mungkin saja 2025 belum bisa tercapai, misalnya apa, dukungan dari masyarakat gak ada gitu, guru gak support gitu. Kalau kita patok 2025 kan ya nanti nggak mungkin lebih cepat atau mungkin lambat, karena memang sekolah itu perkembangannya kan berubah karena input itu berbeda. Tapi insya Allah kalau dari provinsi bantuannya luar biasa ya, untuk SMK itu 2024 sudah tercapai logo gitu ya. Sebentar lagi, 1 tahun lagi ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Indri atas pemaparannya. Masih ada lagi Bapak Ibu Guru yang mau disampaikan ini kira-kira? Cukup. Oke, ini berarti kita sepakati bersama untuk pembahasan diskusi pada pagi hari ini. Berarti tidak ada perubahan ya, karena insya Allah semua sudah tercover di situ, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter pelajar Pancasila, berbudaya dan nasionalis serta unggul dalam iptek. Maka Bapak Ibu Guru, tidak ada yang perlu disampaikan lagi. Sudah cukup. Sementara belum berarti masih ada. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua serta staf TU SMA 1 Ruko. Diskusi pada pagi hari ini sangat luar biasa sekali. Intinya adalah kita harus bahagia, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Mohon dimaafkan.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali matur nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini penutupan Bapak Ibu enggak? Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan mengikuti fasilitasi diskusi visi CGP Bapak Muhammad Khairul Anwar. Alhamdulillah berjalan lancar. Nanti untuk selanjutnya karena kita diskusi pendampingan individu pada Bapak Anwar. Intinya Bapak Ibu, ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi Pak Anwar. Nanti suatu saat akan menjadi pemimpin pembelajaran, itu bisa mengakomodasi semua pendapat Bapak Ibu. Memang saya harapkan semua Bapak Ibu guru itu berpendapat. Saya ingin melihat bagaimana Pak Anwar menyikapi pendapat rekan guru, bagaimana dia menyimpulkan dan sebagainya. Jadi dengan proses belajar ini mudah-mudahan besoknya jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bawa perubahan yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Karena mau tidak mau Bapak Ibu semuanya tahu bahwa visi itu sangat penting. Ibaratnya itu adalah pengarah kita, cita-cita. Jadi kalau hidup tanpa cita-cita dengan bayangin pasti motivasi sangat rendah. Anak-anak sekarang ini tetap menjalankan SMK ya. Anak-anak sekarang itu banyak yang tidak punya cita-cita saat itu. Banyak sekali yang tidak punya cita-cita. Ya, dia mau keluar dari. Makanya ini perlunya penjenengan selaku garda terdepan ya pendidik menumbuhkan atau memancing anak untuk punya tujuan hidup. Dia bisa bayangkan kalau tujuan hidup padahal udah SMA sudah dewasa, sudah bisa menyangka mana benar atau tidak. Tapi sampai sudah dewasa belum tahu arah hidupnya. Akibatnya sesudah lulus SMA, SMK nggak mau sekolah, nggak mau belajar, hanya bermain saja, gitu kan? Tidak. Jadi anak sekarang itu memang prihatin Bapak Ibu. Memang tidak semuanya. Ya mudah-mudahan hanya 10% atau 25%. Ya, itu kan harapan kita gitu. Itu kan harapan kita sebagai pendidik maunya gitu. Jadi anak-anak sekarang itu seperti itu. Jadi dia itu padahal dia sudah dewasa. Karena saya juga melakukan survei. Tanya. Jadi sudah SMA atau SMK, dia belum paham apa yang terjadi nanti. Kalau saya seperti ini, apa yang masa depan saya itu seperti apa? Jadi penumbuhan kesadaran diri pada anak-anak kita saat ini itu rendah. Saya itu kadang-kadang tidak meneliti sendiri. Pada zaman saya kan generasi lama ya kan. Pada zaman saya yang notabene dulu teknologi belum maju itu lulus SMA itu sudah punya kesadaran. Oh aku itu belajar harus ini tujuannya ini perbaiki nasib orang tua. Ibaratnya saya ingin menjadi orang yang berguna dan sebagainya sudah ada zaman dulu. Padahal dulu itu belum ada teknologi. Tapi sekarang anak itu nggak punya kesadaran seperti itu. Jadi sekarang itu banyak yang maju itu orang tua. Ya banyak maju orang tua. Iya. Dan orang tua kadang-kadang dengan cara yang salah, dengan pemaksaan dan pengelolaan dan pendidikan anak sekarang itu beda dengan anak dulu. Ini yang pendidikan Bapak Ibu yang punya putra. Kalau saya kan punya anak udah pengalaman juga. Saya sudah besar meskipun belum menikahkan. Ya. Jadi ternyata pendidik anak sekarang itu beda. Ternyata beda dengan mendidik anak zaman dulu. Kalau zaman saya dulu dia diberitahu orang tua saya nggak boleh ini, lakukan ini, cobi pendidikan anak sekarang. Jenengan ngeten nggih. Dilarang nggih sak kecap saurane 5 kecap. 10. Maksudnya kadang sini tapi balik ini 10 kecap loh. Termasuk anak kita dulu. Termasuk sharing ini sharing guru ya Bapak Ibu. Bukan selaku PP gitu. Ini bukan selaku PP gitu, sharing guru gitu. Karena kita memang mau tidak mau guru prihatin. Apa itu seperti itu? Ternyata setelah saya teliti dan kemarin saya
mempelajari program guru penggerak, saya juga kemarin tergerak ikut pengajar praktek itu juga dalam rangka mendalami sebenarnya kurikulum merdeka itu apa. Salah satu yang menarik di kurikulum merdeka ini adalah saya terapkan kepembimbingan anak itu ternyata teknik coaching itu ternyata luar biasa. Jadi ternyata pemberitahuan dan pengarahan anak yang kita perintah pasti nggak mau, membada dan sebagainya, itu dengan teknik coaching itu ternyata saya terapkan ke anak saya itu ya baik gitu. Jadi anak itu kalau ada permasalahan yang kita tuntun saja, kita arahkan, nanti solusi itu yang menemukan anak sendiri. Misalnya dari hal yang kecil nih, saya contoh kecil nih, sharing ini nih, contoh kecil nanti bisa melatih. Nanti untuk anak kita sendiri yang bagus loh. Oh anak kita sendiri kan dari badan loh bapak ya. Bukan malah badannya kita nggak bisa apa-apa kalau anak wis ngalah gitu. Saya lihat kalau anak saya wis putih gak bagus, saya mending memikirkan gitu. Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak baik, nanti dia menjadi anak yang durhaka, ya kan? Mending kita orang tua kan ngalah, gitu. Nah, kita seperti itu. Oh ternyata dengan pendekatan yang bagus, misalnya dari hal kecil ya, anak itu misalnya kemarin saya coba Bapak Ahmad itu datang terlambat, misalnya apa itu datang terlambat ke sekolah, telat terus gitu. Kita lakukan pendekatan secara personal, datang terlambat. Jangan, oh si anak saya bangun kesiangan, mesti anak sekarang jawabannya tanpa dosa mesti kata bangun kesiangan. Pada jam anak zaman dulu kok berani jawab kayak tadi bu, gak aja berani saat ini bangun siangan bu, yang aku bangun siangan, main game lo bu, mas hari ini kita kan, ya kita tanggapi santai aja, main game sampai jam berapa? Yang main game itu manfaatnya apa? Digiring terus sampai dia menemukan seperti itu. Kalau anak SMK mungkin langsung dikaitkan dengan masa depan. Ya, seperti itu akibatnya apa? Nanti kebiasaan kamu seperti saya itu langsung dewasa gimana? Tapi akhirnya anak itu menemukan solusi sendiri. Jadi solusi itu bukan dari kita, tapi kesadaran dari anak itu untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau saya seperti ini, akhirnya gitu. Oh berarti nanti karakter saya seperti nggak bisa. Oh apalagi nanti kalau saya kuat, apa itu mata saya juga sakit, nggak ada misalnya saya nggak punya masa depan, misalnya nggak terkadang 3 mingguan, oh ya gue nggak duit gawean, bujumu yang lain, oh ya misalnya kayak sambil santai-santai gitu lah udah. Jadi saya harus ngatur waktu ya. Nah dari situ kan dia mulai nata, oh ya itu kan sadaran diri sendiri. Jadi menumbuhkan kesadaran pada diri, oh ya saya berarti harus ngatur waktu ya bu. Iya. Nah gimana ngatur waktu menurut kamu? Nah itu kita menggali, jangan kita dikte. Karena anak sekarang itu kita dikte itu nggak mau. Gitu. Ya itu Pak Bu sharing sedikit ya. Karena kok saya itu di pembelajaran guru penggerak itu sangat tertarik materi ini. Kalau memang untuk yang filosofi itu ya bagus lah, tapi ya mau penjelasan sudah paham sendiri. Tapi saat ilmu karena coaching yang kemarin kebetulan pada saat saya menjalani program guru penggerak itu dapat coaching masuknya luar biasa. Jadi betul-betul mengajari dengan baik untuk teknik coaching yang benar itu saya terkesan itu bisa diterapkan ke anak kita, ke anak-anak kita yang membutuhkan spesial. Kalau kita guru kan bisa diulang kapan nih Bapak Ibu nih? Anak kita ngurusi ngomong 200 7 paragraf ini kan tak mungkin kita meng-coaching semua. Dan hanya penyelamat untuk anak-anak spesial saja. Jadi kita ikut membantu menyelamatkan masa depan kita. Insya Allah itu menjadi amal jariah Bapak Ibu semua. Gitu? Iya kan 1-2 amal jariah Bapak Ibu semuanya, menyelamatkan masa depannya. Karena kita mau mencakup semua nggak bisa. Yang membutuhkan. Itu dia pesan anak-anak lari-lari, anak-anak putuh gitu, memiliki. Saya juga ikut memiliki anak-anak putuh. Anak hasil juga ikut mengelola SMP 2 buku dan banyak juga anak-anak buku 2 yang sekolah. Dan terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau malah diajak sharing gitu. Tapi gini Bu, pas ya kita sharing juga gitu. Ketika anak di coaching gitu kan, itu ada kadang nih jawaban yang memuaskan. Jadi gini, ketika gue ingin kok kayak gini gitu. Ada jawaban tuh kayak gini, Pak, ini kok ya Pak, si
Saing ya. Nah, perbandingan lah gitu. Ada orang luar yang istilahnya dia dulu ketika sekolah itu lulusan BIN segala macam gitu. Itu sukses loh Pak. Pengusaha Pak gini kayak gitu. Jadi ada jawaban yang gitu. Bikin Lu bodoh, tapi kok iso dadi wong berhasil. Kon saiki bodone piye le? Nah, dia bodoh tapi mungkin dia punya sifat kerja keras. Ya kan? Bodone piye le? Kayak keluargane piye? Coba saiki sing nonton kowe dhewe, sing nonton dan dari kita apa solusinya? Dari anak kita tadi. Oke, bodoh lho Bu, tapi sukses. Nah, ya bodone piye to le? Nang omah piye karaktere? Mestinya nanti dia menemukan sisi positifnya, ya kan? Dan posisi positifnya dari dia itu yang dia gali itu nanti yang kita gunakan dalam untuk dia juga menggunakan sisi positifnya dia untuk berubah, gitu. Itu dia kita gali pokoknya dikejar tapi dia sendiri yang menemukan. Enggak kita dikte, yang kita dikte bocah saya kira percaya kita mental seperti itu. Iya, saya itu sekarang juga kalau ngandani anak itu kan habis mas bagus sih kalau anak langgar habis dulu dari menurut gue menurut dia tapi kalau cuma kan lebih santai beda dengan anak itu ternyata keinginan yang muncul dari pribadinya dia maksudnya malah kita ya kalau diperintah-perintah badal bapak ibu malah saat ini karena karena saya juga ke anak-anak saya dan Bu, pendidikan anak sekarang beda Bu, zaman dulu jangan disamakan dengan anak dulu. Ya anak dulu belajar nuklun gitu, belajar sampai saya itu kalau belajar kurang waktu ya kalau anak-anak dulu itu belajar kurang waktu. Iya sampai tidurnya di meja gitu, tujuannya apa biar pagi itu so belajar. Lah nggak sekarang belajar sedikit itu udah. Karena sekarang belajarnya anak sekarang itu beda katanya. Belajarnya sekarang itu beda jadi jangan dituntut seperti belajar kita itu salah. Iya, belajarnya sekarang itu beda. Kalau ya, ya betul. Nah sekarang itu saat anak saya dia juga beda. Dia belajar beda terus main HP. Katanya HP ini juga belajar tuh. Yang penting juga kalau HP itu ya cek gitu. Karena media sosial sekarang begitu luar biasa juga. Tapi yang bekal agama yang dia tanamkan ke putra berikutnya dengan insya Allah pokoknya dari bentengi agama ini wis aman lah ya. Meminimalisir. Paling nggak kalau pernah buka sekali orang dari benar ya Pak. Orang kebablasan ya Pak. Bapak Ibu, matur nuwun perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dari saya kurang berkenan, ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.